berulang-ulang datang sini. Saya dikasih kesempatan untuk bicara bagian ini kira-kira 1 jam. Saya berharap bahwa kita bisa belajar yang baik, kita bisa menangkap sesuatu dari apa yang ada di depan kita. Kepada saya diberikan tema penuhilah panggilan pelayanan. Saya akan sampaikan untuk kita kira-kira ukur kita betul-betul tunaikan kita pun dalam doa pelayanan atau tidak. Itu hal yang sering kita. Saya mulai materi ini dengan menyampaikan kepada kita sebuah pertanyaan. Saya omong langsung. Saya mau tanya saudara dulu. Saudara percaya kalau Tuhan Maha Kuasa, kok? Percaya. Percaya saja atau terlalu percaya? Terlalu percaya. Yakin? Yakin. Kalau begitu saya mau tanya kedua. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa, menurut saudara Tuhan bisa menjalankan seluruh pelayanan sendiri atau tidak? Bisa. Mama, saya berani cepat. Yang lain, menurut saudara Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jalankan seluruh pelayanan sendiri atau tidak? Bisa? Bisa? Bisa. Takut suara supir gua. Jadi saudara sudah percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dalam kemahkuasaannya dia bisa jalankan seluruh pelayanannya. Logikanya ingin mengatakan tanpa saya, tanpa saudara pelayanan jalan. Itu dulu. Saudara tidak ada pun pelayanan jalan. Oma. Jadi kalau Tuhan panggil kita untuk masuk dalam pelayanan itu penghormatan. Yang bergaya. Banyak yang bergaya. Di BPM ada kosan yang di PPA ada kosan yang bergaya sekali. Tuhan tidak, kalau kita tidak ada pun Tuhan bisa jalankan sendiri. Tapi kalau dia panggil kita masuk dalam pelayanan, oh itu penghormatan itu. Bukan karena kita terlalu hebat. Kok dia bisa jalankan sendiri. Tapi kemudian dia bilang, mari. Saya omong di mana-mana Tuhan itu kalau panggil kita pakai logat alor pasti lebih yani. Sore pikir belum. Kalau panggil kita pakai logat alor pasti lebih yani. Lu datang ke orang hormat-hormat lu dulu. Lu datang kok ada makanan dan lu makan duluan. Lu makan kok ada selendang dan orang bikin penyambutan. Dari kita yang tidak laku itu. Di mana Tuhan bisa melaksanakan itu pelayanan sendiri. Dia panggil kita di dalam itu penghormatan. Tapi banyak orang tidak menjaga kehormatan dari itu pelayanan. Itu dia permasalahan. Su panggil datang pelayanan, perida apa penghormatan, dapat gaji lagi. Kira-kira siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Itu pertanyaan pengantar. Sekaligus menolong kita untuk kemudian ketika kita bicara tentang penuhilah panggilan pelayanan, mestinya kita bisa ukur betul-betul kita pernah ikut tidak. Nah, dari pengantar itu saya akan menyampaikan waktu saya 1 jam. Saya akan mulai kira-kira 6 hal di sekitar memenuhi panggilan pelayanan. Kemudian saudara tinggal pikir sendiri, jangan tunjuk orang lain. Kira-kira saya pusuh 4 mau atau berapa. Tapi ini bukan soal tingkatan-tingkatannya, tapi ini ukuran di mana kita selesai dengan memenuhi panggilan pelayanan. 1. Tuhan itu yang tadi, yang berkuasa dan bisa menjalankan pelayanannya sendiri. Waktu dia panggil saya, dia panggil saudara, itu dia punya tujuan tersendiri. Amin kok? Amin. Berarti kalau Tuhan panggil kita untuk masuk dalam pelayanan, itu pelayanan itu mesti jalurnya sama dengan Tuhan pun tujuan. Banyak orang dia taruh dia pun tujuan sendiri di dalam Tuhan pun tujuan. Itu yang masalah terjadi. Saudara bayangkan, kalau Tuhan punya tujuan lain, kita punya tujuan lain. Kemarin kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan. Tuhan maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Tuhan sementara fokus bagi kerajaan Allah, murid-muridnya fokus pada kerajaan dunia. Dua fokus yang berbeda ini memungkinkan tindakannya berbeda. Harusnya kalau Tuhan fokus pada pemulihan kerajaan Israel, kerajaan sorga, supaya tanda-tanda kerajaan sorga itu ada di tengah dunia, murid-murid yang dipanggil untuk maksud itu, orang juga mesti fokus di situ. Kalau dong fokus pada pemulihan kerajaan Israel saja, yang material itu, yang nyata, nanti dong tidak baku dapat. Nanti dong berusaha bagi jabatan. Tuhan maksud lain dong, maksud lain. Makanya ketika orang mau ukur bahwa dia sudah penuhi panggilan pelayanan, ukur duluan dia sementara ada pada tujuan Tuhan atau tujuan dirinya. 10 detik renungkan, kita ini ada dalam panggilan Tuhan pun tujuan atau kita pun tujuan. Jangan usah ngomong, kalau memang lagi di Tuhan pun tujuan, puji syukur. Kalau di luar dari Tuhan pun tujuan, nah bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobat. Tuhan pun tujuan itu jelas, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Pak Pendeta, tanda-tanda kerajaan Allah itu seperti apa? Tanda-tanda kerajaan Allah itu ialah sebuah kepemimpinan Allah yang dalam hal ini saya harus sebut pakai kata mutlak ada dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kan tanda kerajaan Allah itu kan tanda pemerintah yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan keberpihakan, yang penuh dengan kasih. Nah dia pun tanya, nih sekarang adalah, memangkah itu kita sudah temukan dalam panggilan pelayanan gitu Pak? Saya mau tanya saudara, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin kok? Memang betul-betul surga lebih baik. Saudara yakin kok tidak? Betul kok? Nah kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Yakin surga lebih baik, suruh tidak mau. Tinggal di tempat yang tidak baik, begitu. Yo, benar waktu Tuhan apa? Oke, belum waktu Tuhan. Tapi saya mau pakai kalimat ini. Karena belum waktu Tuhan untuk kita pergi ke surga yang lebih baik, maka tanda-tanda kerajaan surga itu harus terjadi di sini. Ini tanda kerajaan surga belum terjadi di sini, maka kita mau pikir surga itu pakai tanda. Jadi tujuan Tuhan itu. Nah, karena itu saudara-saudara, saudara yang akan merenungkan sendiri, saudara ada di tujuan Tuhan atau tujuan kita. Beta jadi pendeta, beta bapak panggil beta biar bagian deh. Tuh, pendeta itu ada dua. Bapak panggil. Satu cari makan, satu pelayanan. Kira-kira itu di mana? Bapak suka jebak-jebak orang. Jadi lu di mana? Saya bilang saya di dua-dua Bapak. Kenapa di dua-dua? Karena kalau saya tidak makan, bagaimana saya pergi pelayanan? Tapi yang baik, dukung jawaban, tapi dukung fokus harus serius. Konstruktornya jadi masalah. Itu hal penting bagi kita. Kalau begitu saya juga akan tanya pada orang-orang yang kerja di PPA. Orang yang kerja di PPA itu ada dua. Satu laki-laki, satu perempuan. Saudara bisa renungkan dia maksud toh. Tidak usah saling menghakimi, ini hanya untuk direnungkan kita ada di tujuan Tuhan atau bukan. Itu satu. Kedua, penuhilah panggilan pelayananmu. Tuhan itu kalau dia panggil kita dalam pelayanan, dia tidak pernah suruh kita pergi kosong-kosong. Ada sesuatu yang dia taruh kepada kita. Itu menjadi bekal untuk kita masuk dalam tanggung jawab pelayanan itu. Amin kok? Amin. Sesuatu yang Tuhan kasih kita itu bukan jabatan, bukan uang, modal dan lain sebagainya.
Yang Tuhan kasih itu adalah talenta-talenta. Yang Tuhan kasih itu adalah karunia-karunia. Dengan apakah karunia-karunia dan talenta-talenta itu Tuhan kasih? Jawabannya ringan. Yaitu kalau kita belajar dalam kitab yang kasih tahu. Untuk memperlengkapi jemaat. Untuk membangun jemaat. Karunia-karunia itu ada dua. Satu dia pun nama karunia motivasi. Itu menyanyi, berkhotbah, mengajar, melatih orang kau main musik, apa segala macam. Di PPA juga ada yang begitu kok. Ini ibu-ibu dong pemain musik semua. Yang kedua karunia manifestasi. Karunia manifestasi itu yang bawa dalam bahasa rola, dia tunjuk begini lampu menyala, dia tendes di kanop, yang mati dihidupkan. Ini dua karunia ini, pertanyaannya adalah mana lebih tinggi dan mana? Saya mau tanya dulu, mana lebih tinggi dan mana? Motivasi atau manifestasi? Mana lebih tinggi? Omong! Ya, atau saya balik pertanyaan. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Nah, yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia ada kok tidak. Guru SD, guru SMP di kampung, di kota sana. Kalau musim hujan itu don datang, don suruh anak kompel semua. Pas masuk di dalam, anak-anak semua buka sepatu. Ibu orang TKW, Ruth itu TKW, bekerja di perkebunan milik Boaz. Ada yang peserta lomba ratu kecantikan sejagat, Esther. Ada yang pemilik perkebunan.